RPP adalah rencana proses kegiatan pembelajaran yang disusun oleh guru untuk setiap pertemuan yang materi pokok pembelajarannya dikembangkan dari silabus untuk mencapai kompetensi dasar bagi peserta didik. Kemudian, komponen RPP. Komponen RPP yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, tema pelajaran, semester, jumlah pertemuan, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki siswa atau yang harus dipelajari oleh siswa. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam satuan pendidikan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini IPK yang dimaksud adalah perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan capaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang akan dicapai oleh peserta didik sesuai kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam penerapan tujuan pembelajaran pada rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut ini. Materi ajar atau biasa disebut materi pokok atau materi pelajaran. Materi pokok adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan metode yang digunakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan hal yang paling pokok dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan yang merupakan kegiatan awal pembelajaran untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Yang terakhir, penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan berisi beberapa unsur, yaitu orientasi, yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan. Yang kemudian, persepsi, yaitu memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, motivasi, yaitu guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari. Kemudian, pemberian acuan, biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran secara garis besar. Kemudian, pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Kegiatan ini berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skema masing-masing peserta didik. Kemudian kegiatan penutup yang merupakan kegiatan akhir dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan penutup meliputi membuat rangkuman atau kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah dilalui. Kemudian memeriksa hasil belajar peserta didik, kemudian memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran. 9. Memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus. Yang dikembangkan sumber belajar mencakup sumber, rujukan, lingkungan,
media, narasumber, alat dan bahan. 10. Menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai, prosedur, dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. 1. Penilaian sikap. 2. Penilaian pengetahuan. 3. Penilaian keterampilan. Contoh penerapan dalam RPP bisa dilihat sendiri di samping.